Jemaat yang terkasih, kita akan mengikuti kebaktian tutup tahun 31 Desember 2020 dalam ibadah online di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kebaktian tutup tahun ini disiarkan melalui YouTube GKI Temanggung. Ibadah untuk tahun baru 1 Januari 2021 pukul 7 esok pagi serta ibadah Minggu 3 Januari 2021 masih dilaksanakan secara online mengingat lonjakan penyebaran COVID-19. Diharapkan kita bisa melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan rasa syukur. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan apa yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Ku
dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus pasal 1 ayat 5-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan Allah, memberi inspirasi, menyegarkan hidup kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih bijak, dengan lebih baik, dengan tuntunan firman-Mu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Karena itu, ya Roh Kudus, bimbinglah kami, berkaryalah di tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di penghujung tahun 2020 kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema, yakni menjadi makhluk mulia. Biasanya di penghujung tahun, di tutup tahun, kita mengadakan evaluasi diri dan refleksi. Kita merenungkan, berefleksi dalam kita menjalani sepanjang tahun 2020 ini. Di dalamnya ada kemudahan, ada kesulitan yang kita hadapi, ada kadang keberhasilan, ada mungkin kegagalan yang kita alami, ada mungkin kita sehat, tapi ada pula mungkin yang mengalami sakit. Kita dalam bisnis rugi atau mungkin juga untung. Kadang kita bersuka, kadang kita berduka. Ada waktunya kita up, ada waktunya kita down. Dan kadang kita menunjukkan sikap-sikap yang plus, tapi kadang-kadang kita menunjukkan sikap-sikap yang minus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus kita akan merenungkan sebuah tema menjadi makhluk mulia, untuk melihat dalam terang firman Tuhan kehidupan kita. Seberapa muliakah hidup kita dalam terang firman Tuhan? Sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa emas disebut sebagai logam mulia? Kalau kita lihat di ensiklopedia atau Wikipedia, ada beberapa alasan, antara lain emas itu disebut sebagai logam mulia karena tahan terhadap korosi, kemudian punya harga yang tinggi, dan juga dipakai sebagai perhiasan. Itu alasannya kenapa emas kok disebut sebagai logam mulia. Di samping emas ada beberapa logam lain yang juga disebut sebagai logam mulia. Itu berbicara tentang logam. Kalau berbicara tentang manusia, makhluk mulia, manusia mulia itu seperti apa sebetulnya? Mungkin ada yang mengatakan yang namanya orang mulia itu yang berjabatan. Apalagi kalau jabatannya tinggi itu semakin mulia. Ada mungkin yang mengatakan orang yang mulia itu adalah orang yang populer, yang terkenal. Semua orang mengenal dia. Namanya diketahui dan dikenal oleh banyak orang. Dan kalau orang itu datang, biasanya orang-orang akan mengajaknya untuk berfoto bersama. Itulah orang yang mulia, itulah orang yang mulia menurut anggapan banyak orang. Ada juga mungkin mengatakan orang yang mulia itu yang banyak duitnya. Semakin kaya, dia kedudukannya semakin mulia, semakin dihormati. Dan itulah yang namanya makhluk mulia, yang orang yang kaya. Coba perhatikan orang yang kaya, hidupnya mulia betul. Ada anggapan demikian. Tapi mungkin juga ada yang mengatakan orang yang mulia itu adalah orang yang beragama, yang saleh, apalagi mereka adalah rohaniwan, agamawan dari semua agama. Itulah orang yang mulia, yang betul-betul beragama, yang mendalami agamanya. Mungkin anggapan itu ada juga di tengah-tengah kita. Orang yang mulia adalah orang yang beragama, orang yang menjadi rohaniwan, agamawan. Orang yang mulia adalah orang yang kaya. Orang yang mulia adalah orang yang berjabatan tinggi, dan orang yang mulia adalah orang yang terkenal dan populer. Saudara-saudara, mari kita renungkan makhluk mulia di sekitar kelahiran Yesus. Apakah itu Raja Herodes yang punya kedudukan dan kekuasaan? Apakah itu wali negeri Kirenius? Apakah itu Kaisar Agustus? Kaisar Agustus itu boleh dikata yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya, ya, mengatasi semua yang lain.
Herodes, wali negeri Quirinius, semua ada di bawahnya. Ini Kaisar Agustus. Apakah itu orang-orang yang mulia? Apakah para imam dan ahli Taurat yang juga membaca nubuatan tentang kelahiran Yesus, kalau kita lihat dalam Matius 2 di sana, apakah mereka juga disebut sebagai orang-orang yang mulia, yakni para imam dan ahli Taurat itu? Ternyata, saudara, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang punya kekayaan yang melimpah seperti kaisar dan raja, orang yang dianggap saleh di tengah masyarakat karena menggeluti kehidupan agama mereka dengan sangat serius, yakni imam dan ahli Taurat. Ternyata Alkitab mengungkapkan mereka tidak bisa dijadikan teladan. Ternyata di mata Tuhan mereka bukan menjadi makhluk yang mulia. Bahkan Herodes malah kita sebut sebagai makhluk yang hina karena mau membunuh Tuhan Yesus. Ahli Taurat dan para imam juga tidak disebut sebagai makhluk mulia. Mereka pun sering bersekongkol untuk apa? Menjatuhkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah menjadi dewasa. Mereka juga kurang meresponi akan kelahiran Tuhan Yesus. Mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang dapat menjadi teladan. Padahal mereka berkedudukan tinggi, punya harta yang banyak dan sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Herodes? Siapa yang tidak kenal dengan imam dan ahli Taurat? Siapa yang tidak kenal dengan Kaisar Agustus? Tapi Alkitab tidak mengungkapkan mereka sebagai makhluk mulia. Justru kita melihat Herodes, imam dan ahli Taurat sering disebut sebagai manusia-manusia yang tercela. Lantas siapa yang menjadi makhluk mulia? Khususnya di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Rupanya Alkitab mengisahkan dalam Lukas 2 tentang keteladanan para gembala. Dan ini sangat mengejutkan kita. Kenapa kok para gembala? Para gembala ini dipandang hina oleh masyarakat karena status sosial mereka yang rendah. Mereka sering disebut sebagai orang urakan, suka berbohong, suka mencuri rumput tetangga untuk makanan domba. Mereka juga tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Mereka disingkirkan dari bait Allah. Tetapi kenapa di sekitar kelahiran Yesus mereka justru memberikan teladan bagi kita, di mana kita perlu mencontoh para gembala itu. Mereka menjadi makhluk mulia di hadapan Allah karena respon mereka terhadap firman Tuhan, terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita lihat, saudara, apa yang mereka lakukan, bagaimana respon mereka. Yang pertama, mereka menyambut firman, berita sorgawi yang dibawa oleh para malaikat tentang kelahiran Yesus. Begitu dengar firman Tuhan, mereka menyambutnya dan mereka segera mendekat kepada Yesus. Mereka segera pergi ke Bethlehem. Mereka tidak tunda-tunda waktu. Respon mereka sangat-sangat baik terhadap firman Tuhan. Menyambutnya dan membawa mereka, dan firman yang mereka dengar itu mendekatkan mereka kepada Tuhan Yesus. Ini respon yang luar biasa. Dan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersukacita sekali, mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, dan mereka memuji dan membesarkan Allah. Ketika menerima berkat surgawi, ketika mereka melihat betapa besar Allah baik kepada mereka, mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan setelah itu mereka mewartakan Kristus, menceritakan kepada orang lain tentang Yesus Juru Selamat, tentang kebaikan Yesus, tentang kebaikan Allah. Mereka ceritakan pada orang lain. Nah, saudara-saudara, keteladanan para gembala yang kita lihat dalam kelahiran Yesus menjadi makhluk mulia ini, kita jadikan semacam cermin bagi kita.
menjadi acuan refleksi bagi kita. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama tentang tanggapan dan sikap kita terhadap firman Tuhan. Kalau para gembala begitu mendengar firman Tuhan, merespon dengan segera datang kepada Yesus ke Bethlehem. Bagaimana dengan sikap kita? Ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, apakah sambil melamun? Mata dan telinga, mata melihat, telinga mendengar pengkhotbah, tapi pikiran kita mungkin di alun-alun, di mal, mungkin juga di lapangan sepak bola. Mungkin kita pergi kemana-mana, kita tidak konsentrasi terhadap firman Tuhan. Apalagi mungkin saat ini, saudara, ketika ibadah online, kita dengar firman Tuhan bisa sambil akrobat mungkin, atau mungkin sambil melakukan yang lain sehingga kita kurang konsentrasi. Pikiran kita bisa kemana-mana. Atau sambil main HP, sehingga firman Tuhan tidak betul-betul kita tangkap. Karena apa? Pikiran kita lebih terpaku kepada yang lain. Tidak seperti para gembala, begitu dengar, fokus dan dia segera mendekat pada Yesus. Atau kita mendengarnya sambil lalu saja. Ini tidak terlalu penting firman Tuhan. Ada banyak hal lain yang lebih penting. Aku tidak menganggapnya terlalu serius terhadap firman Tuhan ini. Kita melihatnya sambil lalu, mendengarnya sambil lalu. Atau kita lempar bola. Maksudnya di sini saudara adalah ketika kita dengar firman Tuhan tentang misalnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, ini tepat ini untuk istriku nih. Wah, tepat sekali. Untuk suamiku, sayang dia nggak denger ya, sayang dia nggak ikut kebaktian ini. Wah, tepat sekali untuk tetanggaku. Wah, tetanggaku itu luar biasa itu, cocok banget khotbahnya untuk tetanggaku. Wah, itu cocok sekali untuk teman saya itu. Wah, sayang dia nggak datang. Wah, mungkin kita hanya menuduh-nuduh orang lain bahwa firman Tuhan itu tepat untuk orang lain, tapi bukan tepat untuk diri kita sendiri. Mungkin kadang-kadang kita juga bersikap seperti itu, lempar bola. Atau ketika firman Tuhan mengajak kita, bertobatlah kamu hari ini juga. Sayang kalau hari ini saya bertobat, saya tidak mau bertobat. Kamu mesti menyambut Kristus dalam hatimu. Saya tidak mau, saya masih ingin berfoya-foya, masih menikmati dosa. Kita masih menunda-nunda waktu dan menunda-nunda waktu. Padahal kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Mungkin sikap kita seperti itu, atau kita sudah dengar firman Tuhan tapi kita tidak mau taat. Tuhan berkata jangan malas, kita masih malas. Tuhan berkata jangan iri hati, kita masih iri hati. Jangan khawatir, kita masih menikmati kekhawatiran. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak mentaati. Atau saudara, seperti para gembala, begitu dengar firman Tuhan, saya responi ya dan amin. Lantas kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita semakin dekat Tuhan. Firman Tuhan itu untukku. Firman Tuhan menyentuh hatiku. Saya mau kembali kepadamu. Saya mau lebih dekat kepadamu. Nah, saudara, inilah yang menjadi refleksi kita yang pertama. Sepanjang tahun 2020, bagaimana sikap dan respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar berkali-kali. Apakah seperti gembala atau kita masih kurang menanggapi dengan baik atau mengabaikannya? Yang kedua, saudara, belajar dari para gembala. Saat menerima berkat Tuhan, para gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Ketika menerima berkat, yakni berita surgawi, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka melihat itu sebagai suatu berkat yang luar biasa. Dan mereka tidak menyombongkan diri, tetapi mereka memuji dan memuliakan Allah. Kalau kami bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu karena Allah. Itu karena kebaikan Allah, karena itu mereka memuji dan membesarkan Allah. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara dan saya menerima berkat Tuhan, ya mungkin berkat jasmani atau mungkin juga berkat rohani yang kita terima sepanjang tahun 2020. Apakah kita membanggakan diri? Inilah
karena kebaikan saya. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin jalan. Atau kita melihat, kalau saya diberkati Tuhan sepanjang tahun 2020, di tengah pandemi ini, kok usaha saya semakin maju, kok kami tidak stres, kok kami masih bisa eksis, bisnis kami tetap jalan, itu karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, bukan karena saya. Saudara, sikap terhadap berkat-berkat Tuhan itu juga menjadi refleksi kita yang kedua. Bagaimana respon kita? Apakah memuji diri atau memuji Allah? Tentu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun 2020 ini. Berkat dalam keluarga, berkat dalam pribadi kita, berkat dalam pekerjaan, mungkin berkat dalam studi, berkat dalam relasi dan lain sebagainya. Apakah kita memuji dan membesarkan Allah? Yang ketiga, saudara, dari para gembala. Para gembala begitu berjumpa dengan Yesus, dia mewartakan Yesus kemana-mana, sehingga Yesus pun dikenal. Semakin banyak orang mereka menjadi pewarta kabar baik. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya menjadi pewarta kabar baik atau kabar buruk? Mari kita lihat, saudara. Yang patut kita waspadai, ya. Yang pertama, saudara, ada orang yang disebut sebagai radio ember. Dengar berita apa saja, terus segera disebar kemana-mana. Dengar di gereja misalnya tentang sesuatu berita, misalnya berita yang agak miring misalnya ya, atau dengar di rumah, atau dengar di mana begitu, besok seluruh Temanggung sudah tahu. Loh, kamu tahu dari mana? Itu loh si radio ember. Wah, dia betul-betul radio ember. Selalu mewartakan apa-apa, belum dicek, belum tentu betul ya, belum dicek ya, benar atau tidaknya berita itu misalnya, itu sudah diwer-werkan kemana-mana ya. Inilah tipe radio ember. Padahal sebelum memberitakan, kita harus betul-betul melihat ini sesuai enggak dengan kenyataan ya. Tapi kadang kita terlalu cepat memberitakan, padahal yang kita beritakan belum tentu benar. Ada juga saudara yang namanya lambe turah, itu suka melebih-lebihkan berita. Ya, wah, korban COVID misalnya 1.000 misalnya, itu 10.000 gitu, wah luar biasa ya. Si A misalnya berbuat cuma 1 kesalahan, wah dia 7 kesalahan. Jadi kita melebih-lebihkan. Ini namanya si lambe turah. Hati-hati saudara, kadang-kadang kita juga lambe turah. Ada juga yang tipe kompor, suka ngompori ya. Ada konflik suami istri, kebetulan si istri ketemu dengan kita ngompori. Kamu mau jadi istri begitu? Kalau aku jadi kamu, wah sudah tak ida-ida suamimu itu. Wah sudah tak gantung dia. Mulutnya tak uleg sambel tak. Kalau saya punya batu, wah sudah tak bandem. Wah kita jadi orang yang dengar karena kita tipe kompor, orang itu terbakar. Oh ya, udah nanti pulang rumah suamiku tak damprate dan sebagainya. Mungkin begitu. Saudara, ada tipe kompor. Jadi kalau ketemu si kompor kita menyala-nyala tapi enggak benar begitu. Ada juga yang namanya ilat silet, saudara. Suka melukai, kata-katanya tajam kayak silet. Jadi begitu kita dengar masret, aduh terluka, begitu sakit ya. Itu ada orang-orang yang kata-katanya sangat tajam melukai orang. Hati-hati saudara dengan ini ya. Ada juga yang suka menyebar kebohongan dan juga kebencian. Kita lihat bukan hanya melalui perkataan tapi melalui media sosial, di mana itu ada semacam gerakan yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan kebencian, sehingga orang-orang menjadi tidak toleran kepada yang lain, membenci kelompok yang lain. Apakah ini yang kita beritakan, kabar buruk saudara? Ataukah kita mewartakan kabar baik? Menguatkan orang yang lemah, membimbing orang yang tersesat, menghibur orang yang susah, menolong orang dalam kesulitan mereka, memberi solusi
ketika ada problem, bukan justru menjadi troublemaker. Apakah kita mewartakan kabar baik yang menguatkan, yang menghibur, yang menginspirasi, yang memberi solusi? Apakah kita mewartakan Kristus kepada orang lain? Ataukah justru kita mewartakan yang tidak baik? Itulah yang kita bisa belajar dari para gembala. Selanjutnya, saudara, satu tokoh lagi yang perlu kita contoh, dan ini luar biasa, yakni Maria, keteladanan Maria yang menyimpan dan merenungkan firman Tuhan dalam hatinya. Kata menyimpan itu memakai kata suntereo, itu artinya memelihara dengan baik. Kemudian kata merenungkan memakai kata sumbalo, artinya memikirkan dengan mendalam. Jadi ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengar berita sorgawi yang dibawa oleh para gembala, yang didengar dari para malaikat, Maria itu merenungkan, menyimpan dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, memikirkannya dan merenungkannya. Ibaratnya firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga, sehingga harus disimpan dalam hatinya, dipelihara dengan sebaik-baiknya, direnungkan dan diaplikasikan tentunya dalam kehidupannya. Ini sikap Maria. Jadi ketika mendengar firman Tuhan betul-betul dipelihara dengan baik, tidak sambil lalu mendengarnya, tapi betul-betul direnungkan dengan baik. Beda dengan saudara dan saya, saudara. Khotbah minggu yang lalu apa? Yang kemarin aja lupa. Kok minggu lalu apa ya khotbah kemarin ya? Kalau berita tentang ini bagaimana? Wah, kalau berita itu gampang ingat ya, karena itu populer. Tapi kalau khotbah minggu lalu apa ya? Wah, lali. Lupa, saudara. Kadang-kadang kita seperti itu. Maria merenungkan betul apa yang didengar dari para gembala tentang berita sorgawi yang dibawa oleh para malaikat. Itulah sikap Maria. Pertanyaannya, saudara, kalau Maria betul-betul hatinya dipenuhi dengan firman, hatinya betul-betul diisi dengan firman Tuhan, apa yang kita simpan di hati kita dan pikiran kita? Kalau hati kita dibuka, pikiran kita dibuka, apa kira-kira yang mengisi pikiran kita? Apakah berisi firman Tuhan seperti Maria? Karena Maria memelihara dengan baik firman Tuhan yang didengar. Ataukah pikiran kita penuh dengan sampah? Ataukah hati kita penuh dengan ulat-ulat, kebusukan yang membuat hati dan pikiran kita kotor, jorok dan najis? Apakah itu kita menyimpan dendam terhadap sesama, kebencian terhadap sesama? Apakah kita menyimpan kekecewaan terhadap sesama? Apakah kita menyimpan percabulan dalam pikiran dan hati kita? Apakah kita menyimpan iri hati, aku tidak suka dengan dia karena dia lebih baik dari aku? Apakah kita menyimpan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan terus menerus, dan kita menyukai kegelisahan itu, dan kita pelihara sampah dari hati dan pikiran kita, dan kita pelihara keserakahan dan ketamakan? Apakah hati kita jadikan jadi tempat sampah kotoran? Apakah pikiran kita jadikan sebagai sesuatu yang menjijikkan, tempat menyimpan sesuatu yang menjijikkan, bangkai-bangkai busuk apakah kita simpan dalam pikiran dan hati kita? Jangan sampai, saudara, hati pikiran kita seharusnya diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan Kristus sendiri. Karena apa, saudara? Hati itu seperti mata air. Kalau hati kita jernih dan benar, itu akan membawa kehidupan. Apa yang kita miliki pun akan menjadi berkat. Kalau kita punya uang yang banyak, saudara-saudara, kalau kita punya uang yang banyak, kita bisa menolong banyak orang. Ketika kita punya uang, ya, di tengah pandemi COVID, kalau hati kita baik, kalau kita punya uang, kita bisa menolong banyak orang. Kalau kita punya kedudukan, karena hati kita baik, kita bisa pakai kedudukan kita itu untuk bisa membantu orang lain.
Ketika kita mungkin punya apa saja kepandaian, kita pakai kepandaian kita di tengah pandemi ini untuk bisa berbagi pada banyak orang. Tapi sebaliknya, kalau hati kita busuk, hati kita tidak benar, apa yang kita miliki itu bisa membawa bencana. Kita punya kedudukan, malah kita mengorupsi misalnya bantuan sosial. Kalau kita punya uang, kita bisa pakai itu untuk menyuap sana, menyuap sini, untuk berbuat yang tidak benar dengan uang yang kita miliki. Kalau kita punya kepandaian, kita bisa pakai kepandaian itu untuk ngakali orang lain, menjadi bencana bagi orang lain. Di tengah kemelut ya pandemi ini, kita malah mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Hati saudara dan saya seperti mata air. Kalau hati saudara beracun, kotor, maka perkataan dan tindakan kita akan membawa bencana bagi orang lain. Tapi kalau hati saudara dan saya bersih, jernih dan baik, perkataan dan tingkah laku kita, perbuatan kita akan memberkati begitu banyak orang. Apalagi di tengah pandemi ini, kalau hati kita baik, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maria mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Apakah yang akan mengisi hati saudara dan saya? Di sepanjang tahun 2020 apa yang paling memenuhi isi hati kita? Yang akhirnya muncul dalam perkataan dan perbuatan. Ini menjadi refleksi bagi kita saudara-saudara. Sebagai penutup, mari kita mengintrospeksi diri kita dan berefleksi. Apakah kita sudah menjadi makhluk mulia? Belajar dari para gembala, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana respon kita terhadap berkat Tuhan? Apa yang kita wartakan setiap hari? Dan belajar dari Maria, apa yang mengisi hati dan pikiran kita selama ini? Semoga saudara dan saya bisa belajar menjadi makhluk mulia. Mungkin selama ini kita belum menjadi makhluk mulia, seperti saudara dan saya mungkin belum menuju kepada kemuliaan, belum menjadi makhluk yang mulia. Tapi kita ingin belajar dari para gembala dan juga dari Maria. Selamat menjadi makhluk mulia. Tuhan memberkati. Amin. Marilah dengan penuh penghayatan, bersama umat Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yang demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bercermin dari firman Tuhan, betapa kami sering masih belum menjadi makhluk yang mulia. Masih banyak kekotoran dan kehinaan yang ada dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tapi kami boleh belajar dari para gembala, kami boleh belajar dari Maria. Bagaimana kami meresponi firman Tuhan dengan benar, meresponi berkat Tuhan dengan benar. Kami terus mewartakan kabar baik kepada sesama, dan kami diajar untuk selalu merenungkan firman Tuhan, mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik.
sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan, selama tahun 2020 mungkin kami masih penuh dengan kekotoran dan kehinaan, tapi kami ingin belajar Tuhan menjadi makhluk mulia. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Tuhan menyertai kami dalam keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sampai hari ini kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami yakin seperti Tuhan menyertai kami di tahun 2020, Tuhan juga menyertai kami di tahun 2021. Bimbinglah kami Tuhan, sehingga kami tetap menjadi makhluk yang mulia, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami selalu memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga pelayanan di gereja, ibadah-ibadah yang dilakukan onsite maupun online. Tuhan berkati. Berkati pemerintah, tenaga medis dan juga masyarakat yang bahu-membahu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, kami menjerit kepadamu, tolonglah kami, agar kami dapat mengatasi pandemi ini dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, berkatilah juga sekolah Masehi Temanggung, berkatilah bangsa Indonesia ini. Bagi saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Bagi yang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan, karena terdampak COVID ini, Tuhan tolong mereka yang ter-PHK, mereka yang harus bergumul berat dengan kehidupan ekonomi mereka, tolong Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja tidak menutup mata, tapi kami terus berbagi dengan dompet COVID-19. Kami terus mengasihi dan berbagi di tengah keterbatasan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami Tuhan ingin menyatukan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah bersyukur kepadanya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Adapun tata cara persembahan akan ditampilkan melalui multimedia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini
berkenan padamu dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.